Seleksi administrasi. Selamat, nama teman-teman. Anda lolos tahap administrasi berkas. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan memberikan informasi terkait seleksi P3K tahun 2024. Nah, hari ini sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan dari teman-teman PKN ya, yaitu terkait jadwal seleksi pengadaan P3K tahun 2024 ya bagi pelamar prioritas tahap 1 ya. Jadi P3K ke tahap 1 sesuai dengan jadwal saat ini kita sudah berada di poin 4 ya, yaitu pengumuman hasil seleksi administrasi yang diumumkan hari ini ya, mulai dari tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November 2024. Jadi hari ini sudah banyak instansi yang telah mengumumkan hasil seleksi administrasinya ya, yang dapat teman-teman cek secara langsung melalui login ke situs SSC-SNBKN ya, menggunakan nomor NIK dan password yang telah teman-teman daftarkan ketika itu ya, ketika mengikuti seleksi P3K tahun 2024. Jadi hari ini kita akan membahas terkait pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, seperti biasa bagi teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan channel Salam Satu Data, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi yang update dan terpercaya dari kami. Jadi teman-teman silakan login menggunakan username dan password yang telah dimiliki. Berikut ini adalah tampilan ketika teman-teman sudah berhasil login ke situs SSC SNBKN ya. Nanti akan muncul di sini tampilannya adalah seleksi administrasi. Selamat, nama teman-teman. Anda lolos tahap administrasi berkas. Saat ini pencetakan kartu peserta ujian CASN 2024 Anda belum dapat dilakukan. Harap login kembali pada saat masa sanggah dan verifikasi sanggah berakhir untuk mencetak kartu peserta ujian CASN 2024. Jadi kalau teman-teman login ya per hari ini sudah diumumkan itu nanti akan muncul teman-teman tuh lolos atau tidak ya. Nah, kalau kita kembali ke jadwalnya ya. Jadi bagi teman-teman yang lolos seleksi administrasi, berarti teman-teman tinggal menunggu di bagian penarikan data final oleh BKN dan penjadwalan seleksi kompetensi ya. Jadi kalau teman-teman yang saat ini dinyatakan lulus seleksi administrasi, berarti teman-teman hanya perlu menunggu untuk melakukan apa? Untuk melakukan cetak kartu ujian ya. Nanti tiloknya akan di-mapping, akan dilakukan penarikan data final oleh teman-teman BKN tentunya ya. Menentukan tilok teman-teman ujiannya kapan, tanggal berapa, tempatnya di mana, dan sesi berapa. Itulah kenapa bagi teman-teman yang login ke sini, yang saat ini belum bisa melakukan pencetakan. Jadi kalau teman-teman lihat di jadwal ya, untuk SKD CPNS sendiri itu kan berakhir di tanggal 14 November 2024 ini ya. Saat ini sedang berlangsung SKD bagi teman-teman yang mengikuti CPNS yang berakhir tanggal 14 November. Kemudian ini cukup padat ya dari teman-teman BKN dilanjutkan dengan penjadwalan seleksi kompetensi ya. Nah, nanti teman-teman tinggal download kartunya setelah muncul ya di SSCASN. Bagi teman-teman yang telah lulus seleksi administrasi, tinggal menunggu cetak kartu ujian di sini. Nah, ini diperkirakan jadwalnya di 26 November sampai dengan 1 Desember 2024 dan akan mengikuti seleksi kompetensi di tanggal 2 sampai dengan 19 Desember 2024. Nah, kemudian bagi teman-teman yang dinyatakan tidak lolos berkas administrasi atau TMS ya, tidak memenuhi syarat, apa yang harus teman-teman lakukan proses berikutnya ya? Nah, kalau teman-teman lihat di sini, di poin kelima itu ada masa sangga ya. Masa sangga akan dibuka tanggal 2 sampai dengan 4 November 2024. Nah, poin masa sangga dan jawab masa sangga ini dan pengumuman pasca masa sangga ini adalah bagi teman-teman yang mungkin tidak lulus saat ini ya. Pengumumannya kan belum final, maksudnya ada kemungkinan teman-teman yang mungkin TMS saat ini ketika masa sangganya diterima bisa menjadi MS ya, memenuhi syarat. Jadi bagi teman-teman yang statusnya di sininya nanti tidak memenuhi syarat ya, ini sudah disampaikan, teman-teman boleh melakukan masa sanggah. Nah, kriteria masa sangganya teman-teman bisa cek di pengumuman instansinya masing-masing ya. Misalnya di sini, untuk Pemprov Lampung mengumumkan seperti ini ya. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi berhak melakukan sanggahan terhadap hasil seleksi administrasi mulai tanggal 2 sampai dengan 4 November dengan memberikan keterangan jelas terkait sanggahannya ya. Jadi kalau berkas teman-teman yang ditolak apa atau yang tidak memenuhi syarat apa, teman-teman silakan lakukan sanggah.
Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar. Ya, kesalahannya bukan karena kita yang salah, tetapi karena tim verifikator yang salah memverif ya biasanya. Nah, ini biasanya juga ada kebijakan dari masing-masing instansi ya. Mimin kemarin sempat share ada beberapa instansi yang memang jika teman-teman ingin sanggah silahkan datang ke instansinya ya untuk membawa berkas sanggahannya atau untuk membawa aslinya. Nah, ini kembali kebijakan masing-masing instansi teman-teman bisa lihat. Kemudian adapun ketentuan dalam masa sanggah adalah pelamar melakukan sanggahan selama periode masa sanggah melalui situs SSCASN ya dan tidak dapat memperbaharui atau memperbaiki dokumen yang telah diunggah. Jadi teman-teman tuh kalau salah unggah dokumen itu kan sudah dikunci ya, tidak bisa diutak-atik lagi memang ya. Bagi pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dan tidak melakukan sanggahan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, maka pelamar dianggap menerima hasil seleksi administrasi tersebut. Jadi kalau selama di jadwal ini ya, di tanggal 2 sampai 4 teman-teman itu TMS tetapi tidak melakukan sanggahan, dianggap ya teman-teman itu memang TMS ya. Jadi bagi teman-teman yang TMS itu, kalau melakukan sanggah ada dua kemungkinan. Bisa jadi berubah menjadi MS atau tetap TMS. Tapi kalau teman-teman tidak melakukan masa sanggah, berarti sudah positif TMS ya. Jadi bagi teman-teman silahkan dicek ya. Sekedar informasi bagi teman-teman yang P3K di tahap 1, itu kan sudah dipetakan ya. Ini adalah bagi teman-teman STHK 2, kemudian pelamar bidan ya, dari bidan untuk bidan pendidik ya. Kalau dari nakes dan bagi teman-teman yang terdata di pendataan non ASN BKN tentunya ya. Nah, ini adalah penyelesaian di tahap 1 yang teman-teman tahap 2 belum bisa daftar ya. Jadi teman-teman silakan lihat pengumumannya di situs SSC ASN BKN. Selamat bagi teman-teman yang kalau lulus seleksi administrasi tinggal menunggu informasi terkait cetak kartu ujian ya. Bagi yang memang TMS ya silakan cek apakah kesalahannya di tim verifikator atau dari teman-teman dan silakan lakukan proses masa sanggah ya. Teman-teman sampaikan sanggahannya nanti kemudian akan dijawab oleh teman-teman instansi. Jika ada pertanyaan teman-teman silakan konfirmasi di kolom komentar ya. Silakan tanya di kolom komentar. Semoga informasi dari Mimin bermanfaat. Salam satu data.